Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita belajar ngaji tentang bab toharoh. Bab toharoh atau kesucian itu sangat penting sekali, sehingga orang itu tidak mungkin bisa menjadi Islam yang baik tanpa bersuci. Bersuci itu bisa dimaknai bersuci lahir dan batin. Manakala ibadah kepada Allah, maka yang pertama adalah bersuci lahir dulu. Kalau bersuci batin itu hubungannya dengan hati. Tekad yang baik, kemudian niat yang baik, kita beribadah karena Allah. Kita membahas tentang bagaimana kita sholat. Tidak akan mungkin sempurna tanpa wudhu. Dan wudhu tidak akan sempurna tanpa kita bersuci. Nah, apa sekarang alat yang digunakan untuk bersuci? Mari kita coba untuk melihat kitab yang sering diajarkan oleh para ulama kita. Salah satunya yang menjadi dasar dari kitab itu adalah Mabadi'ul Fiqhiyah. Saya melihat di kitab Mabadi'ul Fiqhiyah masalah bab toharah. Alatnya adalah air. Maka air itu apa? Berapa bagian air itu? Kalau air itu apa, kita sudah tahu. Benda cair yang sering kita gunakan sebagai pembersih dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-ma'ud dhahuru utai banyu kang suci, air yang suci. Jadi air itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah air suci. Yang kedua adalah air suci mensucikan. Yang kedua adalah air suci yang tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajis, air yang kena najis. Sekarang kita harus memahami air yang suci dan mensucikan itu apa? Yaitu air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan, menghilangkan hadas atau najis. Itu air suci. Nah, air suci itu apa saja? Huwa kulluma nazala minas sama au naba'a minal ard. Air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi. Baqiyan ala asli khilqatihi, yang tetap asal kejadiannya. Jadi yang dari langit itu asli, yang dari bumi itu asli, yang tidak berubah seperti pada dasarnya air itu. Walam yataghayyar ahadu awsafihi, dan tidak berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Bima salabatohu riyatahu. Ya. Bima kelawan barang, ya, sebab barang salabakang dedel tohuriyatahu ing sifat sucine mak atau banyu. Jadi air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi, yang asli, yang tidak berubah salah satu sifatnya, syaratnya. Nomor 1, syarat yang kedua, ya, tidak digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini keaslian air yang suci dan mensucikan. Yang dimaksud dengan tidak berubah salah satu sifatnya itu baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau ada air, baik itu dari langit berupa hujan maupun dari bumi berupa sumur atau dari sumber-sumber yang lain, atau bengawan, mungkin dari sumber juga, atau dari kali dan lain sebagainya, itu kalau dia tidak berubah salah satu sifatnya, baik itu warnanya, rasanya, dan baunya, maka dia adalah benar-benar suci. Ada yang bertanya, apakah air bengawan itu adalah air suci? Suci
karena dia bisa berasal dari langit, juga berasal dari sumber mata air. Ini yang kita gunakan untuk nanti bagaimana kita sholat bisa sempurna, ibadah bisa sempurna karena bersuci dengan air. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Ini dalilnya. Dan Allah menurunkan air ya yang suci dari langit. Yang berhubungan dengan air laut bagaimana? Air laut suci dan itu ada dalilnya tersendiri. Wat tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Laut itu adalah suci airnya dan halal binatangnya. Jadi ada dua di dalam hadis itu yang disampaikan. Pertama adalah airnya suci, yang kedua adalah binatangnya halal. Yang kedua adalah air mutanajjis, air yang suci tidak mensucikan. Itu bisa jadi air mustakmal. Air mustakmal itu air yang pernah digunakan untuk bersuci. Bersuci itu artinya adalah digunakan untuk bersuci, untuk membersihkan sesuatu maksudnya. Atau air yang digunakan untuk bersuci dalam artian sehabis dia wudhu, dia gunakan lagi untuk wudhu, yang kadarnya adalah di bawah 2 kolah. Ini menurut Imam Syafi'i, kalau ada orang yang wudhu dalam satu wadah, wadahnya kurang dari 2 kolah, kemudian dibuat wudhu lagi, itu artinya air mustakmal. Kemudian air yang mustakmal, air yang suci tidak mensucikan itu apa? Air yang keluar dari buah, perasan, santan, atau air yang sudah berubah seperti air yang bahasanya sudah berubah, air teh, air kopi dan lain sebagainya. Itu air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Yang terakhir adalah ma'ul mutanajjis. Apa air mutanajjis itu? Intinya adalah air yang kena najis. Huwallazi waqa'at najasatun wa kanat dunnal qullataini. Air yang terkena najis dan kurang dari 2 kolah. Ada beberapa tafsir, intinya air yang lebih dari 2 kolah itu, atau 2 kolah atau lebih, kalau kena najis berubah dia najis, kalau tidak berubah tidak najis. Tapi kalau air yang kurang dari 2 kolah, berubah atau tidak berubah, kalau kena najis, maka hukumnya juga najis. Ini namanya ma'ul mutanajjis. Melakukan kesucian dengan menggunakan itu, insya Allah kita tidak akan bisa sah wudunya karena kita gunakan adalah air mutanajjis. Nah, air kurang 2 kolah itu apa artinya? Air yang lebih dari 2 kolah dan kurang dari 2 kolah. Air yang lebih dari 2 kolah itu adalah ukurannya 10 black atau 60 kali 60 cm atau 500 kati Baghdad. Yang kurang dari itu berarti kurang dari 2 kolah, maka rentan dengan najis.